Terima kasih kehadirannya peserta komunitas belajar jenjang kelas 1 2 3. Di sini saya mau menyampaikan diseminasi tentang budaya positif peserta. Kenapa? Alasannya karena ternyata itu sekolah kita kan sudah besar, sudah gede sekolahannya, dan ternyata itu budayanya kelas 1 2 3 kelas 6 itu tidak sama. Jadi ini berawal dari pengalaman saya kemarin. Selain karena memang tugas sebagai guru penggerak, kemarin saya jadi komplain habis-habisan sampai pulang kemah itu mau nangis. Katanya itu ada salah satu murid yang trauma, gurunya galak, suka menghukum, sampai ustazah berdiri di bangkunya aja itu tidak boleh. Dan saya juga bingung kalau saya tidak pernah melakukan seperti itu. Ternyata salah sebut. Nah, mungkin dan ketika dikomunikasikan ternyata tidak seperti itu yang terjadi. Jadi hukuman-hukuman seperti itu ternyata tidak terjadi. Sekarang itu banyak kalangan anak-anak yang akhirnya ngejudge, oh ternyata guru ini dengan guru ini berbeda. Terus dari situ nanti akan dibandingkan. Jenengan akan dibandingkan dengan gurunya terdahulu atau dengan gurunya yang baru. Itu banyak terjadi. Maka dari itu hari ini saya pengen kita belajar bareng-bareng tentang budaya positif, bagaimana seorang guru itu harus bertindak ketika ada sesuatu hal yang terjadi kepada dan dari murid. Nah, terbiasa. Nah, ini ada kesepakatan kelas seperti biasa. Ketika ada sosialisasi, diantaranya adalah hadir tepat waktu, sudah clear dan sebagainya sampai dengan poin terakhir boleh bertanya, boleh memberikan pendapat. Jadi jangan terlalu tegang seperti yang di kelas 1 yang sedang di PLS. Oke, next, mulai dari diri. Nah, mulai dari diri ini dari ini saya ingin refleksi dulu, refleksi pada teman-teman semua terkait dengan penerapan disiplin yang ada di sekolah. Mungkin perwakilan 1 atau 2 dari Ustaz Rula ini sebagai guru saya. Monggo saudara pernah tidak mengalami jadi tentang pelanggaran siswa yang ada di sekolah? Siswa ini, dia ada siswa. Ya, terima kasih Teddy. Untuk pelanggaran siswa yang sering terjadi itu kedatangan. Nah, itu sering sekali. Kan kita sudah punya peraturan ya, jam 7 sudah berada di sekolah. Nah itu kadang jam 7.15 sampai jam 7.30 itu sering. Oke, terima kasih Saudara. Ya, terima kasih Saudara tentang kedatangan ya Saudara ya. Nah, ini ketika ada pelanggaran yang sudah terjadi ya otomatis di sini ada apa yang terjadi pada saat itu. Tadi seperti disampaikan Saudara itu siswanya datang telat, terlambat, bisa sampai 30 menit keterlambatannya. Kemudian waktu itu Saudara apa yang disampaikan Saudara terhadap Ananda? Gitu ya, jadi ditanya dulu alasannya. Kenapa kok terlambat? Kok setiap hari alasannya sama gitu ya. Kemudian bagaimana reaksinya ketika ditanya itu anak-anak biasanya sebelum kalau di kelasnya sudah sadari, biasanya kalau ditanya, Mbak, kok terlambat gitu, reaksinya gimana? Biasanya takut, apa cengengesan atau dia gimana? Kalau yang sekarang lebih banyak yang tersenyum. Iya, bisa gitu aja. Oke, terus perasaannya gimana waktu itu nanya gemes tuh? Ih, kok tiap hari terlambat gitu? Ya karena orang tuanya kan sudah memberitahu memang biasanya memang terlambat, jadi ya kita sudah sampaikan ke orang tuanya, jadi ya sudah melalui komunikasi sama wali murid sama anak juga besok diingatkan terus. Sudah memang anak kecil mau
tidak ada hukuman gitu. Jadi cuma kenapa terlambat? Karena rumahnya jauh saja sudah. Rumahnya tidak jauh. Masya Allah. Iya karena dia berangnya lama gitu. Tidak ada hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada Anda. Kebetulan masih sebenarnya kan sudah ada waktu lagi. Alhamdulillah. Tidak terlalu siang gitu ya. Berangkat pada waktu jam pulang. Gitu. Nah, dia sudah jadi mereka sebenarnya di setiap tahun, di setiap kelas itu pasti ada yang namanya pelanggaran. Gitu. Pasti tidak mungkin tidak dengan jumlah siswanya dengan yang luar biasa macam-macam, karakter wanitanya juga macam-macam, belum dihukum sudah diprotes dan sebagainya. Ada yang seperti itu dibanding-bandingkan. Nah, hari ini kita akan mengeksplorasi konsep mengenai disiplin positif. Apa aja? Hari ini diharapkan kita semua paham mengenai paradigma belajar dan disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar dan motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Karena ini sangat kita perlukan di era pendidikan yang sekarang, yaitu era pendidikan yang menghargai kepada murid. Jadi sekarang itu lagi trennya kurikulum merdeka, pendidikannya itu menghargai kepada murid. Bukan berarti terus semua yang diinginkan murid dan murid kita iakan, tapi kita akan pelajari berikutnya. Konsep dasar disiplin positif. Nah, ini usaha titik apa yang terlintas nih di pikiran usaha itu ketika mendengar kata disiplin. Oke, jadi disiplin itu harus sesuai dengan peraturan. Oke, nah di sini dalam konsep disiplin adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Datang tepat waktu itu patuh dari anaknya. Pakai seragam itu patuh. Nah, itu adalah kepatuhan. Nah, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Tidak hanya disolih gurunya. Dan mulai ceklok jam 7 tak gajinya tak longi. Nah, itu termasuk kepatuhan. Apakah harus dengan hukuman? Kepada Arul mungkin? Apakah untuk mendapatkan kepatuhan siswa itu harus dengan hukuman? Menurut saudara gimana? Tidak ya? Oke, dengan diberitahu setiap hari. Ya, terima kasih. Nah, ini berikutnya adalah tentang stimulus respon versus teori kontrol. Jadi di sini memang ada stimulus respon sama teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu kita menganggap pokoknya tidak datang tepat waktu jam 7, tidak bodohkan waktu, berarti salah. Tidak sama dengan aturannya berarti salah. Sedangkan di teori kontrol itu adalah kebutuhannya berbeda. Ada yang rumahnya Nganjuk sama yang rumahnya Kediri, sama yang rumahnya depan sekolah, kebutuhannya beda. Yang rumahnya Nganjuk bisa tak macet di Perican, mungkin ada pembangunan dan sebagainya karena jalannya jauh, gitu ya. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama, semua orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin hari ini ada yang tidak pakai seragam karena ketumpahan, karena bajunya sudah tidak kuat. Nah, itu kan berarti kita memang harus punya toleransi, gitu saudara. Jadi tidak berarti kalau dia tidak patuh berarti dia salah, gitu. Kemudian dan seterusnya sampai dengan model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Nah, ini yang paling penting di dalam budaya positif adalah tidak ada persaingan berarti karena nanti akan mengimbas kepada hal yang lainnya kita terus salah. Biasanya kita sudah setuju. Padahal di dalam saya pernah membaca sebuah buku itu kalau kita sudah berprasangka negatif itu energi kita akan terkuras 5 kali lebih besar daripada ketika kita berprasangka positif, gitu. Kayak seudon itu ternyata lebih capek dan lebih melelahkan, gitu ya. Next, oke, nah ini disiplin positif. Disiplin positif sendiri ini setiap pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada
dan memiliki motivasi intrinsik. Terkadang nyuwun sewu, ketika gurunya Ustazah Nurul itu anaknya sudah terbentuk. Oke, Ustazah nanti tidak datang terlambat karena setiap hari diingatkan. Naik kelas, gurunya ganti Ustazah Lolita. Kenapa nih? Karena yang dilihat pasti apa? Ustazah Nurulnya, bukan dari dirinya sendiri. Oh, kalau aku telat itu berarti aku keliru, bukan? Tapi karena nanti aku telat, aku nasihati sama Ustazah Nurul, dimarahi sama Ustazah Nurul. Nah, yang kita harapkan dari disiplin positif ini adalah anak-anak punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri bahwa oh ini benar sesuai dengan nilai kebajikan, ini salah gitu ya. Nah, apakah hubungannya disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Selain ini mungkin bisa menjelaskan sedikit pemikirannya Mas ini. Disiplin memang ketika ada pembelajaran terkadang anak-anak itu keluar, nah waktunya pembelajaran belum datang, nah sehingga pembelajaran sudah berjalan dia masih ada di luar. Nah sehingga kita sebagai guru wajib kita mengingatkan pada anak-anak yang terlambat. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih dari. Jadi kalau anak nggak disiplin itu gurunya nyaman nggak sih? Tapi yang kita lakukan sekarang ini disiplin kebiasaan apa disiplin positif? Berarti tidak masuk kelas, nggak disiplin. Berarti tidak mengerjakan, nggak disiplin. Itu disiplin kebiasaan. Nah, kalau disiplin positif bagaimana? Kita belajar lagi, kita kulik lagi ya. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif sebenarnya untuk membentuk sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan. Buat siapa? Anak-anak dan gurunya. Kita tidak perlu marah-marah saja, tidak perlu yang harus teriak-teriak. Kemarin itu saya sempat disentil sama fasilitator. Dan lihat gurunya mati, kamu ya muridnya apa ya iso tenang, apa ya muridnya apa ya tidak terlambat. Tidak dinasihati dengan baik-baik, dengan positif thinking, ya mesti muridnya itu malah tidak teratur. Padahal kita belum mencoba. Tidak harus dengan nada tinggi. Jangan terus berkuning. Anak-anak sudah memiliki trauma sendiri yang itu nanti akan diwariskan kepada anaknya. Dia jadi guru, muridnya jadi monotoni gitu. Nah, sekarang kita bangun budaya positif ya, saudara-saudara. Kita coba untuk bersama-sama membangun budaya ini. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ada contohnya yang terkait dengan profil belajar Pancasila seperti yang sudah kita laksanakan di guru-guru merdeka. Itu ada contohnya, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Murid kita buahnya main bola di depan, ustazahnya lewat, berhenti, dan kecuali jika ustazahnya lewat terus bilang pas, baru dihentikan. Itu bukan disiplin positif, bukan budaya positif, tapi disiplin kebiasaan karena takut diingatkan gurunya. Kalau saya berdiri sendiri, saudara kita berdiri sendiri, saudara berdiri sendiri tidak bisa. Dan ini memang harus dilakukan semua usaha-usaha di sini supaya mereka itu muncul dari dirinya. Aku main bola, ada ustazah lewat, ada orang tua lewat, aku harus berhenti dari dirinya sendiri. Dan itu belum kita dapatkan di sini. Dan itu harus kita bangun di sini. Mulai hari ini, mulai dari diri panjenengan sendiri. Nah, bagaimana bisa diterapkan? Ini ada 3 teori motivasi, saudara-saudara. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Sampai di kelas saya itu ada lagunya bahasa Arab. Itu dinyanyikan anak-anak setiap hari. Salah satu saya ini lagu bahasa Arabnya dari sudah ini. Ada ustazah kilat seperti saya. Ngeri enggak? Ngeri ya Ustaz? Padahal ketika saya tanya kilat itu apa? Itu mereka mendefinisikan ya pokoknya aku setiap hari disenyum ustazah. Dan disenyum itu kenapa? Ya aku salah.
Jadi mereka melakukan suatu hal yang benar hanya karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan tidak diseneni. Jadi ketika tidak ada kita, ya mereka salah lagi. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nek aku apik, nanti kalau saudara aku dikasih hadiah. Kemudian yang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Namanya disiplin positif. Motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman atau hadiah. Jadi, saya tuh dari dulu bermimpi, bukan berarti sesuatu harus aman, harus tunduk pada saya, tapi itu mereka punya, kalau di pondok-pondok itu ya, kalau ada pakaiannya lewat itu langsung otomatis. Nah itu loh, mimpi saya itu sampai saat ini seperti itu. Ketika mereka main bola, mereka apa ada standarnya itu langsung stop, otomatis tanpa harus kita teriak. Kalau ada kelas kotor, mereka membersihkan otomatis tanpa harus kita ingatkan. Itu yang mungkin butuh perjuangan panjang dari kita semua terkait dengan membangun budaya positif. Jadi ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku? Yang karena takut, karena pengen dapat hadiah, atau memang dari dirinya sendiri? Kalau melihatnya saudara, gimana melihatnya saudara? Dari yang tiga motivasi tadi loh, biasanya mereka berperilaku baik karena takut, karena pengen dapat hadiah, atau memang karena mereka pengen jadi anak yang soleh yang baik. Banyak yang mana? Beberapa ustadzah gitu, seperti itu. Jadi nanti ustadzah itu kan karakternya memang beda-beda. Ada yang tegas, ada yang apa itu slow aja seperti itu. Nah, ketika ustadzahnya itu dinilai mereka itu tegas, takut gitu ya, mereka ya disiplin gitu ketika diajar itu. Nanti kalau ustadzahnya udah selesai ya balik dan saya kembali lagi seperti itu. Jadi ya lihat dari pengajaran juga seperti itu sih, dari kelas 2D seperti itu saja. Ya, terima kasih saudara. Jadi masih karena lihat siapa gurunya, bukan karena memang dari dalam dirinya sendiri. Ya. Nah ini, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada poin-poinnya. Kalau hukuman itu sifatnya negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu sifatnya positif dan jangka panjang karena ada teori kontrolnya. Nah ini sekarang selandia ini mengganti penghapus teman yang dihilangkan termasuk konsekuensi hukuman atau restitusi menurut selandia. Mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Mengganti penghapusan teman yang dihilangkan. Mas itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Kalau merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. Peserta ini membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas, karena dia sukanya di kamar mandi. Menurut saya ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, mencatat 200 kalimat. Saya minta maaf kalau di sini tidak boleh kebaikan istighfar astagfirullahaladzim. Sampai ustazah tanganku kerapecu gitu. Saudara, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat. Kalau ini di BK tidak berdiri nih. Biasanya nunggu sampai gerbangnya dibuka. Ini sudah termasuk hukuman atau konsekuensi? Kayaknya hukuman. Oke. Kita cek dulu. Nah, ada dua konsekuensi, ada 3 hukuman. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita mau dijawab jujur, teman-teman peserta di sini. Siapa yang lebih menerapkan hukuman daripada konsekuensi? Hukuman dulu. Yang lebih banyak menerapkan hukuman ketika siswa-siswinya tidak disiplin. Boleh diangkat tangannya. Baik itu menuliskan
200, kemudian mungkin tidak seberat itu ya, sampai membersihkan WC enggak sih, berdiri. Nah, siapa yang lebih sering? Tidak ada ya, sudah luar biasa, berarti sebetulnya maksudnya kita sudah luar biasa ya. Oke, luar biasa. Ya, kemudian kita kembali ke, kita lanjut ke penghargaan. Teman-teman, ternyata kita sudah pernah belajar tentang ribet. Ribet itu bagus, tapi ternyata lama-lama penghargaan itu bisa menjadi bentuk lain daripada hukuman. Di sini dijelaskan bahwasanya penghargaan itu hanya efektif untuk jangka pendek, menimbulkan persaingan, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Ini kayak Mbak Frida 5C ya sekarang. Jadi kalau nggak menang itu hanya dia tantrum, nangis, kenapa temanku menang, kenapa aku nggak menang. Kemudian mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, kecewa jika tidak mendapatkannya, dan ketergantungan dalam jangka panjang. Jadi dia kalau ketika dia mungkin menang sekali dia senang, dikasih hidup sekali dia senang, ketika gagal bisa mengakibatkan depresi, dan akhirnya dia tidak punya motivasi untuk dia sudah aku sudah nggak pernah dikasih hidup, nggak pernah dikasih penghargaan. Akhirnya seperti itu. Bagaimana sebaiknya reaksi kita ketika kita melakukan kesalahan? Inilah namanya restitusi, saudara-saudara. Jadi proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Kita mengajak murid untuk berefleksi terhadap tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Tapi butuh sabar. Lek gak sabar ya wis gak jadi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Lek wis ngerti itu salah, berarti tidak diulangi lagi. Tapi yang terjadi adalah ketika anak-anak terlambat, kita hukum, besoknya diulangi lagi. Berarti kita belum melaksanakan yang namanya restitusi. Memperbaiki hubungan, bukan berarti anak-anak malah wedi, sak paling gede malah wedi. Kemudian adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, menguatkan, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sebenarnya di sini saudara-saudara tidak ada manusia yang sempurna. Tapi seringkali kita itu sukanya ada yang melakukan kesalahan itu seolah-olah kayak kesalahan benar gitu, saya ke bawah. Biasanya gitu. Padahal yang kadang saya juga suka terlambat ketika ada sesuatu hal gitu. Tapi ketika terlambat meneng. Padahal kebutuhan saya dan kebutuhan mereka mungkin berbeda. Ada salah satu teman saya itu yang dari terlambat dengan alasan yang sama. Ibu saya dandannya lama. Jadi punya seperti itu. Saya itu gitu. Nah, di sini karena memang kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan kadang-kadang tidak sama dengan kebutuhan yang tidak sama itu akan memunculkan yang mungkin bagi jenengan tidak salah, tapi bagi saya salah karena kebutuhannya tidak sama. Dan kadang keakuan kita itu besar. Lah aku lo telat mergo. Lah aku lo telat mergo. Misalnya kalau misalkan yang saya kita diingatkan kepala sekolah kan juga begitu. Dan aku nggak salah. Telatku itu karena ini karena kita berusaha memenuhi kebutuhan dasar kita. Sama. Anak-anak kita juga seperti itu. Tapi kan kita sudah tinggal titiknya duluan. Telat meneng gitu tanpa kita mau tahu. Jadi tujuan penguasaan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan, kesenangan, dan terakhir bertahan hidup. Nah ini kenapa kok kita harus tahu kebutuhan dasar anak-anak, kebutuhan dasar teman-teman kita, partner kita. Karena saya kemarin sering dibahas ketika rapat bersama, kalau sama partner itu harus baik. Tapi kadang-kadang partner mau geli, bijak, kau kesel. Nah itu juga akhirnya mengakibatkan kita tidak tahu juga terhadap
budaya positif juga. Nah ini ya, dunia berkualitas, orang-orang nilai karakter pencapaian pekerjaan dan sebagainya. Kita tetap khusus dalam pikiran seseorang yang menginginkan gambaran hal yang diinginkan, hal-hal terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kita menciptakan dunia yang berkualitas, bukan dunia yang penuh dengan keluhan. Jadi kalau semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik melalui restitusi, tidak ada yang namanya prasangka buruk. Sayangnya kadang-kadang ya wis akar baca menilaimu, endingnya akhirnya jadilah yang tidak baik. Keyakinan kelas. Nah, ini di kelas yang dengan semua sudah ada keyakinan kelas. Semuanya sudah dibuat keyakinan kelas atau tata tertib kelas atau peraturan kelas. Kalau di kelasnya seperti itu, sudah keyakinan kelas. Bingung? Kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas. Kita pelajari dulu nih bagaimana menyusun keyakinan kelas. Nah ini, nanti dicek deh apakah itu masuk tata tertib, apakah itu masuk atau masuk sudah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu tidak lebih dari 7 ya sebenarnya. Kalau sudah lebih dari 7, itu berarti kita paksakan kehendak. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Pernyataannya bisa bersifat universal dan selalu dalam bentuk positif. Jadi tidak ada keyakinan kelas itu yang tidak boleh terlambat, tidak ada. Sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut disusun dengan melibatkan warga sekolah atau kelas dan ditinjau dari waktu ke waktu. Saya pribadi buat keyakinan kelas tak pakai setahun. Padahal menurut saya sudah berubah. Tapi masih saya pakai. Nah, itu saya tinjau. Ternyata itu bukan keyakinan kelas. Ini ada tahapan-tahapannya. Mulai dari mempersilakan warga kelas untuk menyampaikan pendapatnya sudah karena kesepakatan dari anak-anak dan untuk anak-anak. Jadi tidak bukan karena kita pengennya mas kita tertib, kemudian pokoknya kalau tidak oleh pokoknya gak oleh dibuka tutup pokoknya. Nah, itu bukan seperti itu. Kemudian mencatat semua masukan di papan tulis dan sebagainya sampai meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah terlihat. Tidak boleh ditempeli di dalam hati berarti keyakinan kelasnya. Oke, nah ini ada beberapa contoh bisa diamati. Tidak ada kalimat negatif, semua kalimatnya positif. Senantiasa menghargai orang lain, karena kalau di kelas seperti yang sudah benar namanya kesepakatan kelas, tapi kayak ngejudge gitu, tidak terlambat, tidak ramai, selalu tidak mengabaikan, tidak memotong pembicaraan. Bahasanya masih seperti itu. Sedangkan di dalam keyakinan kelas itu bahasanya positif. Ini ada beberapa contoh ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Biasanya kita pakainya tidak ramai pada saat pembelajaran. Kita tinjau lagi karena di dalam pikiran anak pasti ininya juga ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru sebagai pembunuh langsung cukup, sebagai pembuat rasa bersalah. Bahasanya sih lembut, sadar cowok sudah dikasih tahu berkali-kali, tetap aja terlambat. Gak kasar, gak ini, tapi anak langsung salah meneng. Nah, tenang, memantau dengan bujukan. Kemudian memantau landasan tindakan pada belakang dan konsekuensi, dan terakhir manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang sulit, prosesnya lama, sulit. Kadang-kadang kita yang kena marah, tapi murid itu kalau diubah. Nah ini yang perlu kita budayakan, karena kalau semua teman-teman tahu budaya positif, maka tidak akan terjadi yang seperti itu. Dan diharapkan tahu posisi itu, diharapkan memang posisi guru itu sebagai posisi manajer. Kalau saya pribadi, meskipun saya berdiri di depan, masih sebagai teman kadang-kadang. Nah, ini siapakah yang mengatakan bagaimana pemantau dan manajer? Kita sudah menjelaskan sampai kapanpun aku tidak akan menjadi orang yang berhasil.
Alhamdulillah, jangan sampai kita mengatakan ini. Jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Kemudian terus ditepati karena dia akan tergantungan sama kita. Terus nggak apa-apa, aku salah nanti pasti akan dibantu konsekuensinya sama saudara kita. Akhirnya dia tergantung, tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus peraturannya kemarin apa? Keyakinan kelas apa? Kesepakatan kelas apa? Kejas. Ini bolak-balik kok kayak ini. Apa yang akan kamu lakukan? Di sini posisi manajer. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Di sini polisi paling baik ada di sini. Jadi ditanyakan kembali ke anaknya. Jika kamu seperti ini, menurut kamu benar enggak? Gimana caranya supaya masalah ini bisa terselesaikan? Nah, di sini ya. Nanti silakan bertanya sama diri jenengan sendiri di manakah posisi saat ini jenengan yang seringkali dilakukan. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Kemarin itu saya punya teman guru SMA sudah mau pensiun. Beliau langsung bicara itu gini, aku dia itu guruku loh, sebenarnya menghukum buktinya aku dia bisa jadi guru. Hal-hal seperti itu yang justru akan mengatakan budaya-budaya positif yang sudah terbentuk. Dan itu seringkali ada di dalam pikiran kita. Saya setuju gitu. Halah lebay, masuk dibuat lapor polisi. Banyak keadaan seperti itu akhirnya mengatakan budaya positif yang mungkin sudah mulai terbentuk. Nah ini saudara, ini yang paling poin di dalam pelaksanaan budaya positif, yaitu menjalankan namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Nanti ketika melakukan dengan orang panjenengan itu melakukan kesalahan karena perlu melakukan 3 ini. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ajak ngobrolnya jangan di depan kelas berdua. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Sekarang cerita sama ustazah, cerita sama ustaz. Jadi jauhkan dia dari rasa takut dulu. Nah, kamu loh bukan satu-satunya. Dulu saya juga pernah punya murid yang kayak gitu. Tapi bukan berarti terus dibenarkan ya. Kita hanya perlu menstabilkan identitasnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Ketika dia melakukan kesalahan, pasti dia punya alasan. Kenapa tuh kok setiap hari bangunnya kesiangan? Kamu tidurnya malam dong? Atau apa? Biarkan dia bercerita dulu. Kita validasi tindakan yang salah dulu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif? Kalau tidurnya malam ngapain? Tunggu mama pulang. Kira-kira bisa nggak ngobrol sama mama? Pulangnya bisa lebih awal atau belajar untuk tidur sebelum mama pulang. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya, memunculkan motivasi intrinsik gitu loh, saudara yang banyak. Karena saya sendiri kan kalau dari kepala sekolah ya kadang sama makai, tapi kalau sama bodi. Nah ini karena saya ternyata belum terbentuk motivasi intrinsik dari dalam diri saya sendiri. Apalagi saya membentuk murid-murid, tambahannya kan, tapi harus diupayakan dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah saya sepakati, bukan peraturan nih, keyakinan kelas seperti yang tadi saya sebutkan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu paham bahwa telat itu salah, terus gimana? Nanti dia akan mengalami sendiri, oh iya, otomatis pola pikirnya akan menuju ke arah disiplin positif, bukan lagi disiplin kebiasaan. Dalam keterangan ini saudara, guru hendaknya mau merefleksikan posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Saya sendiri, posisi sekarang itu kan bergerak ini sebagai guru pendidikan bergerak yang luar biasa. Sebenarnya sebenarnya sudah pernah mengalami ngajar di kelas 5 dengan jadwal kegiatan yang luar biasa. Itu ketika anak-anak melakukan kesalahan juga sadar, rasanya ya gemes gitu. Tapi ya bagaimanapun kita harus mencoba mempraktekkan agar memang terbentuk budaya positif ini. Nah ini sebenarnya
rencana tindakan aksi nyata terkait dengan budaya positif saya yang semoga bisa dilakukan banyak hal. Sekolah kita itu kan sekarang lagi bangun saja. Dulu itu sering itu ketika sekolah sehat, sekolah adiwiyata itu kan kita sudah punya program budaya kebiasaan budaya positif yang bagus dengan membuang sampah dipilah-pilah sampai tempat sampah banyak di sini ya. Ada tempat sampah kuning, utama saja plastik, kertas. Yang terjadi sekarang balik lagi sampai buru-buruan, tidak terpilah, dan sampahnya masih jalan saja, enggak juga. Yeah. Nah ini kita biasakan lagi, karena kan biasa itu kalau dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu akan tinggal melanjutkan gitu ya. Ini adalah dengan cara membuang sampah, dengan cara memilah kembali. Jadi tidak terlalu diingatkan lagi, tempat sampahnya sudah bagus, ada tulisannya, tapi buangnya masih campur jadi satu. Okay. Nah di sini tujuannya memang menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman terkait dengan budaya positif untuk membuang sampah. Tolak ukurnya nanti insya Allah termasuk ke dalam budaya buku yang poinnya sudah menjadi poin bersih juga nanti akan digalakkan kembali. Tanggal 7 September nanti siap-siap dari Sabtu masuk untuk bertemu dengan Pak Musyafa. Insya Allah tanggal 24 libur dari teman-teman. 24 hari Sabtu saja. Kemarin rencananya kan diseminasi ini dilaksanakan tanggal 24, tapi saya pengen libur juga karena Sabtu saya tidak pernah libur dan saya yakin panjenengan juga pengen libur, makanya saya ajukan di sela-sela hari yang efektif aja biar tidak mengurangi waktu libur panjenengan. Nah ini untuk lini masanya nanti diharapkan semua teman-teman bisa melaksanakan. Ini adalah contohnya untuk buang sampah, saya ini sudah pasti ahlinya. Nah pelaksanaannya adalah nanti kita review di setiap pagi supaya anak-anak tetap ingat dengan kebiasaan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga harapan besar saya adalah yang pertama, teman-teman banyak yang punya keinginan untuk ikut guru penggerak ya. Karena ternyata banyak nilai plusnya. Banyak nilai plusnya terutama bagi teman-teman yang belum sertifikasi. Bisa cepat sertifikasi, dapat tunjangan jalur guru penggerak misalnya. Jadi jadinya tidak PPG, hanya ujian pengetahuan aja sama mengumpulkan resume modul. Kemudian yang tidak linear itu akan diakui jasanya tanpa perlu kuliah lagi di PGSD. Ini sudah dirasakan oleh teman saya, Bu Fajar itu dulu guru bahasa Inggris. Beliau ikut guru penggerak, bisa PPG jalur GP, sekarang sudah merasakan sertifikasinya. Jadi monggo, enak kok, serius enak ya sebenarnya ya, enak ya, dapat uang saku, dapat souvenir sekali lagi, dapat uang banyak, tidak jadi bandel. Terus kita bisa lihat budaya positif yang baru yang kita nggak dapat di sekolah ini. Orang-orangnya juga luar biasa ya sebenarnya ya. Nah, terus kemudian yang terakhir bomnya, jenengan bisa menjadi tim inti dari Yesus bersama menggantikan saya dari sebenarnya. Karena biasa saja, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan kita semakin positif. Sekali lagi saya tegaskan, ketika kita sudah berprasangka negatif itu dan sudah berpikiran negatif itu, energi kita akan 5 kali terkuras lebih besar daripada ketika kita berpikiran positif terhadap orang lain. Jadi sudah tidak perlu marah-marah, kalau sebenarnya diiyakan aja. Itu sebenarnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Terus belajar. Allah Akbar. Yes, oke. Oke ya, sebelum masuk ke pembelajaran IPAS, hari ini Dewi mau mengajak kalian untuk bermain game tentang generasi solih peduli lingkungan. Sebenarnya kemarin sudah diingatkan bahwa setiap hari bahkan setiap pagi Dewi mengingatkan terkait yuk teman-teman yang solih-solihah di kelas 5D untuk peduli lingkungan sekolah, peduli lingkungan kelas. Hari ini alhamdulillah sudah banyak yang berubah. Kemarin Dewi masuk itu masih ada sampah plastik lah, kresek lah, bekas makanan lah. Nah, jadi tadi ketika istirahat Pak CS kita Pak Warko buang sampah, sudah dicek sebentar, alhamdulillah sudah banyak perubahan. Jadi sampah plastik bekas minum, kemudian bekas snack itu sudah masuk di kelompok sampah plastik. Kemudian yang sampah kertas lebih sedikit daripada sampah plastik karena kan jajannya banyak yang menggunakan plastik ya. Nah, hari ini kita mau main game dulu. Gimana ini namanya game? Namanya adalah game word wall. Ya. Ya, word wall. Nah, nanti begini, semuanya di hitungan ketiga silakan mengeluarkan buku tulis IPAS dan alat tulisnya. Buku tulis saja. Hitungan 1 sampai 5. 1 2 Oke, sebenarnya sudah punya 2 orang yang nantinya akan diajak Ustaz Dewi main game di sini. Gamenya apa? Oke, silakan Pak, boleh kembali ke tempatnya. Nah, di sini nanti akan ada 5 soal terkait dengan peduli lingkungan yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Jadi ada 5 soal. Nah, nanti ini ada Mbak Nadia, Nadia sebagai korban pertama dan ada Mas Uwais sebagai korban kedua. Kok korban kedua? Oke. Nah, teman-teman, tugasnya teman-teman adalah kalau perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Dewi mau tes dulu tentang pengetahuan dan pemahaman kalian mengenai sampah. Apakah sudah membuang sampah itu memang karena sudah paham? Oh iya, aku buang sampah tak pilah itu karena ini, atau memang ikut-ikutan, atau karena takut sama ustazah. Wow, kalau ada ustazah nanti berarti aku harus buangnya di sini. Ya, supaya ini jadi kebiasaan yang baik dan itu berasal dari pemahaman kalian sendiri. Hari ini kita mau main game. Yang lainnya nanti skornya tetap akan dinilai. Yang lainnya silakan menulis jawabannya di bukunya masing-masing. A, B, C. Ditulis A, B, C-nya aja, nggak usah. Kemudian nanti yang di depan ini ada Mbak Nadia dan Mas Uwais, silakan langsung ngecek. Nanti kita lihat skornya ya, gantian. Mbak Nadia dulu, kemudian baru Mas Uwais. Ada pertanyaan? Tidak, paham ya? Kalau paham sekarang kita mulai gamenya. Pertanyaan nomor 1, silakan Mas Uwais yang mana? Jawabannya Mas Uwais adalah
Dering. Oke, jawabannya Mas Presiden. Oke, sekarang game kedua Mbak Nadia ya. Skornya. Sekarang nomor 2. Siap. Nadia. Waktunya berjalan. Oke, dibilang kita kunci jawabannya. Oke. Soal nomor 3. Uwais lagi. Deng. Tiga, dua. Lanjut nomor 4. Nadia, silakan. 3. Yang mana? Ini? Yang A, B, atau C? Gitu loh Mbak. Loh itu yang mana? Oke. Mas Uwais lagi. 3, 2, 1. Yang mana? Yang mana? Masih ada lagi silakan yang mana? 3. Yang belum punya adalah soal nomor 1 terakhir mana dia? 3, 2, 1. Cek, cek, cek. Oke. Nah, kita lihat skornya, teman-teman. Ternyata skornya tadi skornya 5 dari 5 soal dari 100 dan membutuhkan waktu 1 menit 39 detik. Sekarang sudah cek teman-teman nih. Yang tadi kan sudah kelihatan jawabannya ya. Yang salahnya lebih dari 1. Yang salah satu deh, yang salah satu deh. Silakan Mas Uwais berduduk. Mbak Nadia berduduk. Terima kasih untuk kerjasamanya. Keasikan Ustaz. Ayo Wes gitu. Ada yang salahnya salah satu dari 5 soal salah satu. Angkat tangan. Ada? Mas Bir. Yang soal nomor berapa? 4. Soal nomor 4. Contoh sampah organik. Iya. Oh, salah karena tidak kelihatan. Oke. Mas Zaki. Hah? Salah satu. Nomor 1. Alasannya? Tidak tahu. Soal nomor 1 apa? Mengapa sampah plastik dapat mencemari lingkungan? Nah ini. Tadi jawaban yang benar adalah karena memang sampah plastik itu butuh waktu yang lama untuk diuraikan. Butuh waktu lama. Sehingga kalau sampah kemarin Selamat itu nonton film judulnya horor. Film horor judulnya Sapin. Itu sebenarnya film horor sih. Nah di situ itu dia itu ada seorang keluarga, ibu sama ayah. Ini duta perpustakaan. Selamat datang. Itu dia tinggal di TPS, tempat pembuangan sampah. Di situ tuh hampir setiap hari ada orang yang meninggal karena tertimbun sampah saking banyaknya. Iya bau. Iya. Terus itu sampah itu dari mana aja kok sampai banyak, sampai membuat Jakarta banjir, sampai membuat peringatan darurat. Nah, sampah itu adalah lama-lama sedikit, misalkan dari rumahnya 29, rumahnya Mas Febri, rumahnya Mas Alta, rumahnya Mas Dija, itu sedikit paling sampahnya satu hari cuma 1 kresek ya. Tapi nggak dipilah, akhirnya buangnya sembarangan. Nah, dari 29 rumah ini aja
aja kalau dikumpulkan dalam satu hari itu kelas ini bisa penuh dengan sampah kalau tidak dipilah. Nah, belum kalau di sekolah kita kelas 1A B C D E, kelas 2A B C D E 3 sampai kelas 6 ada 30 kelas. Itu dalam satu hari Pak CS itu ketika ngambil sampah kan 2 kali, jam istirahat sama jam pulang, ya loh. Itu diambil itu sampai kresek besar yang hitam itu loh nak, sampahnya itu campur dari satu. Nah, padahal kalau dipilah itu nanti yang sampah plastik itu tidak bisa terurai, artinya tidak bisa ditimbun, tapi dia bisa dijual lagi. Jadi kayak bungkus-bungkus gelas kayak gini kan termasuk sampah plastik dia. Ini ternyata bisa dipakai di daur ulang. Ada beberapa sampah plastik yang didaur ulang dipakai kemasan lagi, ada yang dipakai untuk hiasan, ada yang dipakai untuk kegiatan estetika, macam-macam. Tapi kalau cuma dibuang begitu saja, itu terurainya lama sampai ratusan tahun. Dan itu kalau dibiarkan, dia bisa membuat kita meninggal dunia. Kita nggak punya tempat tinggal, isinya bumi kita sampah tok. Tapi kalau sampahnya daun, sisa makanan itu cepat diurainya. Kayak kita itu loh, kita itu sampah masyarakat ya. Kita itu sampah. Kalau meninggal itu cepat diurainya. Jadi cacing, kecuma itu bisa bakteri-bakteri baik itu mengurai di dalam tanahnya cepat. Makanya orang meninggal itu tidak butuh waktu lama, dia tinggal pulang aja. Tapi kalau plastik lama, nanti numpuk, bumi kita akan penuh dengan sampah plastik. Ya, bisa kita akan main game lagi terkait dengan kebiasaan peduli lingkungan. Habis ini kita langsung masuk pembelajaran IPAS. Oke. Kalau sendiri bilang selamat pagi, jawabannya? Selamat pagi. Yes, semangat ya. Ini siang, iya. Ini pagi menjelang siang karena belum zuhur. Selamat pagi. Pagi. Ya, teman-teman kelas 5D. Jadi setiap hari sudah mengingatkan mengenai kepedulian kalian terhadap lingkungan dan sampah. Nah, di akhir pembelajaran hari ini sebelum kalian pulang, hanya diingatkan sekali lagi tentang peduli sampah ya. Jadi sekali lagi kalau bukan kita siapa lagi? Mungkin itu yang ingin disampaikan ke Ustazah. Sebelum besok akan melihat lagi bagaimana progresnya kalian terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita dulu, di kelas dan di rumah. Jangan lupa disampaikan kepada orang tuanya, pilah sampah supaya kita bisa selamat. Dari akhiri kita baca hamdalah bersama-sama.